tidak mudah. Walaupun negara maju, tenaga kerja juga langka juga ya. Enggak, karena Jepang itu kan penduduknya nggak banyak. Iya, Beda artinya bisa. bidang itu mungkin orangnya banyak, tapi bidang itu mungkin kecil, apa kecil. sedikit ya. Kenapa tenaganya kurang? Karena di sana sentra produksi tinggi, pabrik banyak. Nah, kita orang banyak, pabrik sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan MYS Video. Hari ini saya nih mempunyai kesempatan untuk ngobrol dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husaini MT, dosen Universitas Syahkuala di Fakultas Teknik. Nah, saya ingin berbicara atau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Namun demikian, sebelum ke sana saya ingin mengetahui ini latar belakang sekarang jadi profesor, mulai dari ini untuk juga dalam rangka memotivasi anak-anak kita yang mungkin sekarang masih SMA atau mungkin masih SMK, ke depan itu bagaimana sih untuk meraih mencapai profesor kalau itu di universitas, kalau mungkin di industri itu mencapai CEO terpuncak barangkali ya. Ini mungkin Bang Husaini bisa menjelaskan. Profesor Husaini bisa mungkin menjelaskan berkaitan dengan latar belakang pendidikan sampai menghasilkan sampai terakhir lah ya, mungkin lebih singkat barangkali. Secara singkat aja ya. Ya, secara singkat. Nah, dulu kan SD tamat tahun berapa? 73. Umpamanya di kampung lah. Bayangkan kualitas di kampung itu, tapi karena dulu kita suka belajar, ya terus sekolah teknik ST dulu namanya, sekolah teknik itu sudah sekolah SMP. Dulu masih ada kejuruan, terus nanti ada semen, ada apa lagi ya, SKK deh, kalau tekniknya ST. Selesai ST, lanjut ke STM. Nah, sekarang STM itu namanya SMK. STM. Nah, dulu kalau tamat STM, katanya itu nggak boleh masuk perguruan tinggi, suruh kerja terus. Nah, kecuali yang memenuhi syarat. Artinya kita juara 1 di kelas, 1, 2, 3, atau punya nilai rata-rata dulu rapornya itu 7,5. Diutamakan yang 8. Karena syarat itu memenuhi, saya ikut tes ke kampus usia, lulus di Fakultas Teknik jurusan teknik mesin ya, termasuknya tahun 80. Nah, waktu itu kita di teknik mesin itu sangat terasa kurang dari segi jumlah dosen, nggak ada dosen, kurang sekali. Dan saya masuk tahun 80 itu baru angkatan keempat. Karena teknik mesin itu dibuka tahun 77 kan, di tahun 77 angkatan keempat itu dosennya sangat kurang. Ada beberapa dosen yang sudah direkrut dari biaya siswai, pulang ke Aceh jadi dosen. Ternyata 2 bulan 3 bulan keluar masuk perusahaan dan terkampus perusahaan gajinya besar. Nah, dulu kan teriming-iming ya. Jadi dulu memang dosen itu memang real PNS, jadi nggak ada tunjangan apapun. Mungkin hari ini sudah berbeda, sudah ada tunjangan fungsional, sudah ada tunjangan sertifikasi. Perbaikan penghasilan sudah jauh berbeda ya. Berbeda, kalau berusaha ada tunjangan kehormatan ya, jadi sudah berbeda sekarang. Jadi orang udah mulai senang juga masuk dosen ini. Sekarang kalau masuk dosen itu pun susah benar antri, dan syaratnya sudah harus doktor baru diterima. Kalau kita di ini masih syarat nasional, artinya sama S2 baru boleh. Nah, singkat cerita, saya kuliah karena kurang dosen. Pas yang terakhir kita nggak ada pembimbing skripsi, kalau di teknik namanya tugas akhir ya. S2 ya. Nggak ada pembimbing. Jadi sudah lulus mata kuliah, artinya saya menganggur setahun. Siapa yang membimbing ini jadi? Nah, waktu itu ada kerjasama dengan PT Arun yang ada dulu semuanya, mereka memberi bantuan ke Unsia, khususnya teknik
mesin, teknik kimia waktu itu dibantu untuk mendatangkan dosen dari luar, dari USU, dari ITB, ada dari UGM dan ITS. Nah, jadi ada sebagian mahasiswa, abang letting saya itu angkatan 7778 itu ada 2 angkatan dikirim ke sana langsung belajar. Dulu ada setengah muda namanya, selesai setengah muda langsung dikirim. Saya juga punya ijazah setengah muda dulu, sekarang nggak ada lagi karena sekarang diploma juga udah, itu juga udah vokasi ya, masuk ya. Dulu sarjana muda baru boleh sarjana. Ada ijazahnya. Dan dulu kita dengan ijazah sarjana muda itu boleh melamar jadi PNS, diangkat 2B dulu. 2B kalau sarjana muda. Sekarang ada lagi sarjana muda karena levelnya memang sudah berkembang ya. Berkembang tuh kuliahnya juga 4 tahun sekarang. Dulu kan kuliah S1 itu 5 tahun. Jadi 3 tahun pertama tuh sarjana muda, 2 tahun lagi itu sarjana. Sekarang kuliahnya sudah padat, 4 tahun cuma. Kemudian SKS-nya juga sedikit. Namanya 144 SKS. Jadi baru sudah nanti sangat. Nah, setelah nganggur setahun, jadi program bantuan datang ke Tiarus, saya akhirnya bisa menyelesaikan kuliah. Saya dibimbing oleh dosen USU. Dosen senior biasa di sana dikirim ya. Karena bantuan Harun itu lumayan besar, jadi otomatis dosen senior yang tepat di sana dikirim. Saya dibimbing USU, mereka datang seminggu sekali di sini, ada 2 minggu sekali. Akhirnya saya selesai 6 tahun dulu. 6 tahun kurang sedikit lah. S1 ya? S1 5 tahun berapa bulan juga. Nah dulu itu ukuran S1 selesai 5 tahun di teknik itu sudah cepat ya? Nah, karena rata-rata standar waktu itu di teknik Indonesia itu paling normal, rata-rata normal itu 8-9 tahun. Maka dulu kan mungkin apa, selain fasilitas sederhana, kemudian dosen juga mungkin kurang gitu kan. Jadi dulu buku juga kurang. Jadi serba kurang. Gedung kurang ya. Buku kurang, dosennya kurang. Terus infrastruktur juga kurang. Kita mau cari sendiri juga kurang. Nah, hari ini dengan kondisi sudah dunia milenial, udah global, udah masuk revolusi industri 4.0, ini semua serba canggih ini dengan IT hari ini. Kita bisa cari jurnal dalam semenit, ini tinggal search. Nah, terus setelah S1 itu langsung ke mana? Selesai S1 baru 2 bulan. Saya sebenarnya mau kerja di PT Harun atau di PIM, di perusahaan-perusahaan yang ada di semua itu yang menjanjikan gaji besar. Tapi pimpinan fakultas, dekan waktu itu menahan saya, nggak boleh. Karena kamu nilai ini bagus, jangan kerja perusahaan lah. Saya bantu fakultas. Tapi Pak, ini kondisinya dosen ini, kamu punya gaji hari ini katanya. Dosen itu memang lagi miskin di sana. Tapi lihatlah nih 5-10 tahun depan, insya Allah dosen akan bagus. Ternyata betul. Hari ini sudah lumayan bagus. Akhirnya saya istiqarah waktu itu, sehingga dapat petunjuk bahwa saya udah ambil dosen ya. Walaupun waktu itu penghasilannya sangat rendah dibanding dengan perusahaan. Karena saya di perusahaan tidak perlu tes lagi, tinggal masuk saja. Orang lain yang kalau saya ikut tes, saya tidak perlu lagi karena saya KP di sana udah berapa bulan itu ya, jadi udah sangat familiar dengan perusahaan itu. Dan mereka juga menyayangkan kenapa nggak masuk gitu. Padahal zaman itu perusahaan apalagi Harun ya. Ya, sangat susah. Harun kan mobil oil kan. Susah kan intinya itu. Jadi kawan saya bilang saya, wah ini impian semua sarjana ya. Makanya banyak kawan itu yang ngomong ke saya, kok bodoh kali. Dan lagi gas itu lagi booming ya. Nah, dulu tahun 80-an tuh gas minyak itu Pertamina lagi boomingnya itu. Lagi besar-besar. Baik harga maupun produksi kan. Nah, itu kan produksi gas alam Harun itu kan diekspor ke Jepang, itu ada kontrak itu terakhir sama Korea di Jepang. Nah, jadi setelah selesai S1 baru 2 bulan, karena saya sudah istiqarah sudah komit jadi dosen, akhirnya ya masuk dosen. Ya beda dengan hari ini tes PNS ya. Dulu kalau udah bilang dekan oke terima, udah jadi PNS. Sekarang harus CAT. Dulu enggak perlu itu. Pokoknya CAT dan diterima langsung apa hari itu tes, hari itu juga umumkan kan. Cuman dulu agak fair, walaupun ada KKN sedikit, tidak usah kali fair. Artinya fair apa? Memang nilai-nilai yang bagus diambil. Latar belakangnya yang latar bagus. Jadi kalaupun ada KKN, oh ini ada family dia, tapi nilainya dia bagus. Tapi kalau family dia jelek nilai itu nggak diambil juga dulu. Itu lebih ideal dulu ya, saya lihat lebih ideal. Akhirnya masuk dosen, baru 2 bulan jadi dosen, belum keluar nih, saya dapat undangan dari ITB. Nah, dapat undangan dari ITB karena udah dianggap jadi dosen, walaupun belum punya nih.
diundang ke ITB, yang undang PAU-nya ITB, Pusat Antar Universitas di ITB. Itu ITB itu waktu itu PAU dibiayai oleh World Bank ya. Iya, iya. World Bank ya. Besar dananya. Jadi salah satu tugas PAU ITB itu untuk mentransfer knowledge ke universitas lain di daerah. Dan universitas selain yang besar-besar mungkin papan atas lah gitu saya katakan itu kan masih berkembang ya waktu itu ya. Berkembang, masih dikembangkan ya. Iya. Makanya World Bank itu untuk PAU-nya bidang teknologi itu di ITB, ada PAU satu lagi di Gajah Mada itu lebih ke MIPA-nya kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, jadi yang engineering-nya lebih ke ITB. Iya. Jadi saya di sana ikut satu program diundang, dan yang undang memang yang dosen baru jadi dosen, bukan yang senior, memang yang baru jadi dosen. Kita dilatih ilmu dasar sehingga kita diikutkan pada seorang dosen senior untuk mengajar beberapa mata kuliah. Saya sudah dapat 4 dosen senior, berarti 4 mata kuliah saya ikut bergabung ya. Akhirnya saya belajar banyak itu. Terus kita juga disuruh mengajar, beri depan kelas. Kalau kuliah itu 2 jam, berarti kita 1 jam, 1 jam lagi dosen yang sesungguhnya. Sebenarnya. Jadi waktu kita ngajar dosennya nonton juga ngajar di kawah. Jadi keringat pendampingan. Jadi keringat juga kita kan, baru selesai dari daerah, itu langsung ngajar ke ITB kan. Nah, tapi kita sebelum ngajar itu udah dibekali dulu ilmu, udah kasih buku, kita baca-baca dulu. Ya dengan ilmu dasar satu yang sudah kita punyai memang nggak lama lagi kita kuasai. Tapi saya alhamdulillah bisa lancar waktu itu, dan karena lancar itu maka beberapa dosen, 4 dosen itu nggak melepaskan saya untuk pulang setelah 6 bulan selesai program. Tambah 6 bulan lagi sampai setahun dengan macam-macam program. Nah, salah satu dosen waktu itu yang jadi apa istilahnya, yang membimbing itu dulu namanya Pak Satrio Sumantri. Sempat jadi dirjen Dikti ya. Nah, Dirjen Dikti. Waktu itu dia di Teknik Fisik. Ada dosen-dosen yang lain juga, ada 3 orang lagi ya. Nah, setelah program itu selesai, saya ditawarin ambil S2 di ITB itu langsung tanpa tes lagi masuk. Nah, sementara orang lain kalau masuk ITB untuk tes harus tes dulu, baru boleh masuk. Saya tanpa tes lagi karena sudah lama itu, mereka sudah cukup kenal. Kemudian beasiswa langsung dari JICA. Nah, beasiswa JICA itu dari Jepang. Nah, JICA itu singkatan dari Japan International Cooperation Agency ya. Nah, itu singkatannya. Dan banyak program-program JICA waktu itu di Indonesia membantu sektor pendidikan, juga pembangunan ya, dengan kerjasama dengan pemerintah. Tapi saya nggak tahu persis yang lain, tapi ini yang terkait pendidikan. Ada beberapa universitas waktu itu dapat bantuan JICA, khususnya di wilayah barat Indonesia. Jadi masuk wilayah barat Indonesia itu bantuan JICA untuk membantu dosen-dosennya yang belum S2, belum S3 itu diberi peluang untuk sekolah lagi. Jadi waktu itu saya S1 diberi peluang untuk S2, beasiswa full Jepang penuh. Nanti setelah S2 selesai kita diseleksi untuk dibawa ke Jepang, yang memenuhi syarat dibawa ke Jepang. Jadi dari S2 mau ke S3, jadi dari cikal bakalnya dari S2 dulu ya? S2. Jadi setelah S2 selesai, saya direkrut sama Jepang di tes, dibawa ke Jepang 6 bulan, itu dengan program namanya Research Study Engineering ya, itu nama programnya. Nah, sampai di sana sebenarnya Research Study Engineering kita bebas rupanya, boleh meneliti, boleh tinjau pabrik, boleh apa saja, atau melihat kemajuan teknologi Jepang, nanti kita buat report. Nah, dari sekian program itu saya ditawarin sama pembimbing saya waktu itu, saya dapat di Institut Teknologi, pembimbing saya itu Profesor Kiku Sumoto, termasuk Profesor Nendik, muda dia waktu itu, dia umur 40 tahun udah profesor itu. Di Jepang itu ya? Jepang. Padahal waktu itu susah Jepang untuk seorang profesor itu umurnya 40 tahun, saya ada atas 50 tahun, karena senior dulu sebenarnya. Cuma karena dia brilian, banyak kali publikasi waktu itu, dan banyak riset, kegiatan akademiknya cukup tinggi, dan dia juga banyak kolaborasi dengan internasional, sehingga umur 40 dia udah jadi profesor. Nah, itu pembimbing saya, jadi sangat untung juga saya dapat prof itu yang pembimbing saya, sehingga saya pilih saya pilih meneliti, melanjutkan penelitian S2. Jadi tesis saya di Bandung, saya lanjutkan penelitiannya di Jepang, semua disupport dananya, termasuk peralatan apa yang diperlukan. Misalkan saya perlu peralatan A, belum ada di lab itu mendukung penelitian saya. Profesor langsung telepon industrinya, besok datang lah. Sehari udah dipasang.
Saya nggak tahu teknisnya gimana itu. Yang jelas dia telepon, besok sore udah datang lagi langsung udah di-install semuanya. Nah, jadi wah dengan itu akhirnya saya semangat berarti. Nggak keluar dari lab. Akhirnya 6 bulan itu saya bisa publish satu artikel internasional. Nah, jadi karena bisa publish internasional, saya conference internasional di Hokkaido, di atas Jepang, udah dekat Tokyo. Jadi profesor senang karena 6 bulan bisa menghasilkan satu karya ilmiah internasional. Akhirnya setelah program selesai 6 bulan saya ditawari jadi mendapat beasiswa langsung. Oh itu belum, waktu itu belum S3-nya? Belum. Memang program 6 bulan, selesai 6 bulan pulang. Nah itu programnya lebih. Tapi setelah 5 bulan saya diwawancara, dites, ternyata lulus untuk masuk S3. Langsung beasiswanya dari Jepang, tidak ada. Bukan JICA lagi? Bukan JICA lagi. Itu langsung beasiswa namanya Monbusu. Monbusu itu Kemendikbudnya Jepang. Itu kalau bahasanya Monbusu. Dulu namanya Monbusu. Kalau hari ini sudah berubah namanya, sudah namanya Monkagabusu, nggak salah saya. Gitu, departemennya ada luas. Itu beasiswa negara full. Saya diterima, sudah dapat letter of system, sudah dapat LOI segala macam. Akhirnya saya pulang ke Indonesia karena tahun ajaran sudah mulai, nggak mungkin masuk lagi, ya kita masuk tahun depannya. Jadi untuk karena program udah habis, pulang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, rupanya di Indonesia ini ada program belajar bahasa Jepang di IPB Bogor. Nah, saya langsung ikutkan di situ. Akhirnya sampai Jakarta saya nggak Aceh, langsung ke IPB kan. Nah, jadi kita belajar dasar-dasar bahasa Jepang lagi. Karena waktu 6 bulan saya di Tokyo itu nggak pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris ya. Jadi belajar bahasa Jepang di IPB karena yang ngajar itu memang alumni Jepang semua. Sudah guru kan. Dengan modal 4 bulan belajar di IPB ya udah lumayan lah kita dasar-dasarnya. Begitu tahun depan saya balik ke Jepang sekolah. Karena S3 itu memang nggak pakai bahasa Jepang sekolah, memang bahasa Inggris, nulisnya bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris. Nah perlu bahasa Jepang tuh hari-hari saja, bergaul, belanja gitu ya, lingkungan itu ya perlu bahasa Jepang. Tapi untuk nulis karya ilmiah tetap bahasa Inggris ya? Nah, karena kan ada level internasional. Jadi misalkan kita mau conference kemana. Jadi yang menariknya di Jepang itu kita yang penting bisa menghasilkan karya ilmiah. Kita boleh conference di seluruh dunia ini di mana saja, dibiayai sama Jepang. Nah ini di Indonesia kita belum ada begitu yang sanggup membiayai seperti itu. Pengalaman saya S3 dulu, saya sempat conference di Australia, sempat conference di Hong Kong, sempat conference di Seoul gitu. Ada beberapa negara saya conference. Dan semua itu ditanggung, tiket pulang balik, hotel, langsung makan, semua dibiayai sama universitas. Nah, jadi semua dibayar. Jadi kita tinggal perangkatnya kan bahan ya. Jadi misalnya conference 8 bulan ke depan, kita baru mulai meneliti ini, itu nama kita udah dikirim. Jadi beban kita tinggi sekali. Target berarti ya. Target kita harus kejar itu karena nama kita udah dikirim, hotel udah di booking. Nah, ya kan? Nama udah dikirim. Jadi beban, akhirnya kita mungkin siang malam kerja di lab itu. Saya setiap hari masuk lab, masuk hari Minggu. Jadi dalam sebulan itu 4 hari Minggu, 3 hari tetap saya masuk lab. Saya hanya 1 hari dalam sebulan hari Minggu yang saya pakai untuk istirahat sama keluarga, jalan-jalan. Itu betul-betul refreshing. Kita keluar dari rumah itu pagi-pagi, jam 8 pagi keluar, pulang rumah sampai jam 10 malam. Nah, itu sepuas-puasnya loh. Tapi sebulan sekali. Dan wajib itu kita bawa keluarga. Kenapa? Karena saya waktu itu bawa anak yang kecil. Mereka itu dapat bantuan dari pemerintah Tokyo, kalau bahasa kita dari kecamatannya. Itu mereka itu dapat santunan. Nah, jadi santunan itu harus dihabiskan tuh dia. Apapun kita beli kita harus catat, nanti lapor kantor camatnya. Kalau nggak kita lapor, bulan berikutnya nggak dikasih lagi. Jadi itu ceritanya. Terus untuk obatnya gratis. Kalau kita sini nggak ada puskesmas, di sana juga ada klinik negara pilihan. Saya lupa nama istilah Jepang. Tapi nggak bayar, gratis. Untuk itu khusus untuk 5 tahun. Bukan untuk pelajar atau untuk mahasiswa atau untuk semua? Semua. Misalkan saya pelajar ini dapat beasiswa, itu saya juga dapat asuransi kesehatan. Buat keluarga juga. Nah, khusus buat anak 5 tahun. Itu 0 bayarnya, asal berobat apapun 0 DP. Tapi bagi kita mahasiswa, kita bayar 1/10 dari harga misalkan layanan. Harga layanan 1.000 yen sekali konsultasi misal. Tapi kita bayarnya cuma 1/10 100 yen aja. Murah.
itu hari-hari. Tapi ada rumah sakit kampus itu memang gratis. Kalau di kampus, kadang-kadang kan jauh ke kampus, kan nggak sempat kampus ya cari ya klinik gitu, sampai di rumah. Itu bayarnya 110. Jadi begitu dia melayani masyarakat ya. Nah terus lulus? Nah jadi program S3 di Jepang itu kan 3 tahun ya. 3 tahun, dan beasiswa yang dikasih juga 3 tahun, nggak lebih ya. Dan di awal kuliah saya ada diwanti-wanti sama profesor nih, 3 tahun kuliah di sini harus selesai, beasiswanya juga 3 tahun. Kalau enggak 3 tahun enggak selesai, boleh lanjut setahun lagi tapi beasiswa di stop. Anda urus sendiri masalah pendanaan. Akhirnya banyak juga mahasiswa Indonesia itu nggak selesai 3 tahun, 4 tahun. Jadi setahun cari sendiri ya. Dia selama kuliah ada ini tabung, karena di sana kan lumayan besar itu beasiswanya, bisa nabung. Karena selesainya 4 tahun akhirnya tabungnya habis. Nah, tapi saya dulu 3 tahun bisa selesai 2 tahun setengah. Jadi kira-kira 30 bulan selesai, sudah bisa cetak dengan IPK full. IPK full. Jadi senang kali profesornya karena lebih beasiswa, dan karena saya juga cepat selesai, akhirnya tabungan saya itu utuh gitu. Iya. Utuh gitu. Dan 6 bulan itu saya habiskan untuk melanjutkan penelitian. Di posisi saya waktu itu 6 bulan terakhir jadi postdoc. Jadi postdoc researcher itu. Ya, jadi kalau kita selesai doktor melanjutkan penelitian, peneliti itu namanya postdoc program. Dan itu dibiayai oleh Mamusu lagi. Mamusu ada programnya itu melalui program JSPS dulu ya. JSPS itu singkatan dari Japan Society Promotion of Science. Jadi itu di bawah Kemendikbudnya membiayai peneliti muda. Nah, dan peneliti itu tidak harus yang dari kampus itu ke sekolah, dia undang seluruh dunia. Siapa yang menyerah dia undang, boleh meneliti, dikasih dana penelitiannya. Bulan saya baru selesai itu dia nggak memenuhi dan layak, langsung saya masuk. Nah, jadi masuk. Terus setelah itu kan selesai tahun berapa tuh? Tahun 98. Langsung pulang. Itulah selesai kan. Sebenarnya belum 3 tahun, udah pulang, lanjut 6 bulan. Lanjut 6 bulan. Nah setelah 6 bulan selesai, profesor baru kasih kebebasan saya, Anda udah habis beasiswa nih, udah boleh pulang. Tapi kalau mau meneliti lagi, boleh lanjut postdoc lagi katanya. Tapi ada 2 pilihan waktu itu, profesor menawarkan postdoc, atau Anda juga kepingin kerja mungkin di perusahaan Jepang, karena perusahaan Jepang ini juga kekurangan tenaga kerja nih, Anda boleh juga lamar. Langsung dikasih rekom ke saya, kalau Anda perlu nih rekomnya ambil. Jepang itu kalau prof sudah memberi rekom, insya Allah itu perusahaan itu pasti terima. Karena dan profesor itu tidak mudah memberi rekom. Tapi begitu dia beri rekom itu udah jaminan. Kalau dia beri rekom jaminan udah. Tapi tidak mudah. Walaupun negara maju, tenaga kerja juga langka juga ya. Langka, karena Jepang itu kan penduduknya nggak banyak. Iya, artinya bidang itu mungkin orangnya banyak, tapi bidang itu mungkin kecil, sedikit ya. Kenapa tenaganya kurang? Karena di sana sentra produksi tinggi, pabrik banyak. Nah kita orang banyak, pabrik sedikit. Di sana kebalikan. Di mana-mana itu setiap daerah punya pabrik. Di kampung pun punya pabrik di sana. Kenapa punya pabrik? Karena artinya produktivitas orang Jepang itu bukan hanya mencari pegawai mencari pegawai, tapi dia menjadi entrepreneur ya, bisnis. Walaupun sekolahnya mungkin tinggi segala macam ya. Di sana itu yang namanya entrepreneur juga banyak ya, industri banyak sekali di sana. Jadi hampir setiap daerah, setiap lurah, setiap kecamatan itu punya industri. Nah, skala besar dari kecil sampai besar. Dari berbagai macam sektor ya. Karena begini, misalkan buat mobil Toyota, itu memang Toyota itu pusat buat mobilnya bukan di Tokyo, di Toyohashi. Toyohashi jauh dengan Tokyo. Tapi produknya itu onderdilnya seluruh Jepang itu menyebar dibuat. Malah sampai ke Indonesia ya? Supaya apa? Rakyat Jepang tuh merasa memiliki mobil itu. Malah sampai ke Indonesia kan? Misalkan buat ban di mana gitu, daerah ini, buat ini di mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagi tugas. Bagi sehingga setiap daerah itu hidup ekonominya. Jadi tidak terfokus di satu daerah. Nah kalau Jakarta kan terfokus ini di Indonesia nih. Bisa di Tangerang. Kawasan mana gitu ya? Jadi itu mematikan ekonomi daerah. Misalkan bisa tuh dikasih ke beberapa daerah. Tenaga kerja nanti bisa diundang. Baik Bang Saini, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.